sahabat Bahana dimanapun berada yang saya kasihi. Bersyukur sekali kita kembali bisa berjumpa lewat forum atau ruang Karena Dia di Bahana Channel ini. Bahana Channel melalui ruang Karena Dia akan menampilkan atau menyajikan kesaksian-kesaksian dari para narasumber yang kami tampilkan di Bahana Channel. Nah, untuk kali ini sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang saya pikir ini luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang masih muda dan juga banyak pengalaman dalam pelayanan di dunia anak muda dengan pelayanan pembapaan, terlibat juga dalam pelayanan-pelayanan pria sejati, dan beliau ini juga sering diundang di banyak gereja di berbagai tempat di Indonesia ini, maupun juga beberapa negara sudah dikunjunginya. Nah, siapakah dia yang akan berbincang-bincang dengan saya kali ini? Nah, sebentar saya akan perkenalkan kepada sahabat Bahana. Saya akan sapa dulu hambanya ini. Shalom, Rubin. Ya, shalom Kohar. Ya, shalom sahabat Bahana. Ya, senang sekali untuk kesediaan dan kehadirannya dalam perbincangan kali ini. Nah, sahabat Bahana hadir bersama saya meskipun tidak secara langsung, tetapi melalui online ini, yaitu Pastor Rubin Ong. Tentu sahabat Bahana juga sudah banyak yang tahu, mengenal, atau bahkan mungkin pernah berjumpa dengan hambanya ini. Kalaupun tidak bertemu secara langsung dalam kesempatan-kesempatan Pak Rubin Ong pelayanan di gereja di tempat masing-masing di mana saudara berada, bisa juga diikuti lewat YouTube, lewat siaran-siaran video yang sudah ditayangkan. Ketik saja di googling Rubin Ong, nah, nanti pasti muncul banyak YouTube yang sudah tersaji di sana. Nah, baik Rubin, senang sekali saya bisa ditemani kali ini. Gimana? Sehat semua? Iya, Kohar. Puji Tuhan, semua baik. Puji Tuhan. Ya, semua anugerah Tuhan baik, Kohar. Amin, ya. amin. Ya, kita masih terus harus menjaga diri karena ini pandemi ini tampaknya masih berjalan. Nggak tahu sampai kapan kita bisa leluasa bergerak. Ya, meskipun sekarang sudah ada vaksin, tapi kan tetap harus mendisiplin diri untuk tetap menjaga prokes itu. Nah, ini kita akan berbincang-bincang santai ya Rubin ya. Ya, sahabat Bahana, saya memanggil Pak Rubin Ong dengan sapaan atau sebutan namanya langsung karena kami sudah lama berkenalan dan sering bersama-sama waktu beliau ini ada di Jogja. Dulu Pak Rubin Ong ini juga pernah di Jogja beberapa tahun lamanya. Ya, jadi ini sahabat saya juga. Nah, mungkin untuk memulai percakapan kita sekali ini, Rubin bisa ceritakan sedikit tentang latar belakang pribadi dan keluarga asal. Juga bagaimana Rubin dapat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Nah, ini mungkin bisa di-sharekan terlebih dahulu. Silakan Rubin. Terima kasih Kohar. Juga semua sahabat Bahana yang ada dimanapun. Ya, seperti yang sudah dikenalkan sama Kohar, Kohar ini kakak rohani saya ini, karena sebelum saya banyak pergi kemanapun, Kohar udah banyak pelayanan sebetulnya ya. Nah, sekarang terbalik kayaknya. Saya itu, artinya istri saya pun kan dulu murid sekolah minggunya Kohar sebetulnya ya. Yang dari Jogja juga, si Lili, istri saya dari Jogja. Oke. Nah, saya lahir di satu kota, bukan kota besar ya, itu kota Kawedanan namanya. Kawedanan itu di atas kecamatan kali ya, di bawahnya kabupaten. Namanya Comal. Ya kabupatennya ikut Pemalang kan. Nah, saya lahir memang dari keluarga yang sudah mengenal Tuhan. Ya, papa mama saya sudah mengenal Tuhan. Ya, kemudian kita lahir dari keluarga yang memang
seperti Tuhan bawa saya untuk memang ada di atmosfer atau di lingkungan di mana saya setiap saat menghirup tentang kekristenan. Maksudnya ya belajar tentang apa itu firman, kemudian lingkungan saya memang lingkungan yang dibawa ke situ, lingkungan gereja sebagainya ya. Nah, tapi memang dalam proses ternyata kan itu enggak jaminan. Ya, enggak jaminan. Artinya saya mengalami calling secara pribadi. Itu sebetulnya natural sekali ya. Makanya dulu saya berpikir saya enggak mau jadi istilah kata jadi pendeta. Karena waktu itu juga lihat pendeta kok ya mungkin ada beberapa figur lah, saya nggak judgement, yang di sekitar saya itu cukup itu keras-keras orangnya, ya suka marahin anak-anak, ya kan, ya mungkin zaman-zaman pendidikan karena orang-orang lama kali ya, saya nggak tahu juga. Nah, saya pikir enggak lah, tapi satu kali saya mengalami calling secara pribadi memang, terutama untuk akhirnya bisa melayani dalam anugerah Tuhan ke generasi. Nah, itu ada calling pribadi. Itu aja Kohar, mungkin sedikit background yang saya sampaikan. Wow. Jadi bersyukur sekali ya Ruben sudah dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sungguh-sungguh sudah mengenal Tuhan, takut akan Tuhan dan dipersiapkan untuk sebuah maksud dan tujuan yang lebih mulia di hari-hari ke depan. Betul. Ke depannya. Dan Ruben tadi ceritakan titik pertemuannya ketika ada calling pribadi itu ya. Tapi mungkin sebelum menerima calling atau panggilan Tuhan untuk terjun dalam pelayanan yang seperti sekarang ini, dulu Ruben mungkin punya semacam apa ya, cita-cita atau impian yang ingin diraih itu apa sebenarnya? Oh iya, gini, karena mungkin saya kan lahir dari keluarga yang secara saudara banyak itu, jadi saya sendiri anak nomor 1, total semuanya 8, jadi saya punya adik ada 7 di bawah saya, ya kan? Ya dulu kan memang ada program namanya KB, Keluarga Berencana. Tapi kalau di kita itu keluarga besar, bukan keluarga berencana. Nah, papa saya juga berjuang kan, secara ekonomi kita juga berjuang, karena secara fasilitas, secara ekonomi kita terbatas semuanya. Makanya saya berpikir, saya kan anak nomor 1, saya mau cita-cita saya sederhana, saya pengen ada di bidang keuangan. Makanya saya kemudian sempat mengambil kuliah di Akademi Keuangan Akuntansi di Semarang. Saya sempat mengambil itu kuliah, tapi memang saya tidak bisa selesai. Ya bukan karena saya bodoh, ya bukan lah. Masa wajah begini bodoh kan enggak? Karena kondisi ya. Enggak, bercanda saja, bercanda. Tapi karena memang situasi waktu itu, Papa dalam kondisi keuangannya berantakan, jadi merosot betul-betul. Ya akhirnya saya tahu diri, saya mungkin semester berapa ya, hampir semester 5 kali. Semester 5 saya harus keluar dari kampus, saya quit dari kampus. Ya kemudian setelah itu saya banyak kemudian bekerja. Nah itu ya dulu ekspektasi saya begitu Kohar, karena saya pengen memang supaya keluarga jadi ya secara keuangan jadi terangkat dan apa gitu. Itu. Ya, sahabat Bahana, memang jalan hidup seseorang itu tidak bisa ditentukan oleh keinginan atau kehendaknya sendiri. Ruben Ong awalnya punya keinginan untuk bisa, tanda petik, lebih menyejahterakan keluarganya seperti itu, dengan bekerja, dengan berusaha. Tetapi dalam satu titik tertentu dalam hidupnya, Tuhan memanggil dia untuk menjadi hambanya yang setia melayani pekerjaan Tuhan sampai hari ini. Ini luar biasa, karena saya mengenal Ruben Ong sekarang menjadi seorang pembicara, pengkhotbah yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Banyak gereja, baik gereja besar, gereja kecil, yang mengundang hambanya ini untuk melayani di kota-kota besar, ya di kota-kota kecil juga mau datang seperti itu. Nah, Ruben, mungkin saya ingin tanyakan ini, apa yang Ruben lakukan untuk terus mengasah diri, ya, sehingga kini Ruben bisa menjadi seorang pembicara atau seorang pengkhotbah yang mumpuni, yang sangat andal. Nah, hal ini kan bisa saya lihat
dengan begitu seringnya Rubin diundang melayani di berbagai gereja, di berbagai pertemuan, di berbagai konferensi, ya, di berbagai kota dan daerah di Indonesia, bahkan mungkin sekarang bangsa-bangsa juga akan dikunjungi. Apa yang Rubin lakukan selama ini untuk terus mengasah diri? Ya, saya mau berkata bahwa kalau saya bisa melayani itu semua karena yang jelas kasih karunia Tuhan. Amin. Gak ada yang bisa gak ada yang bisa saya banggakan, gak ada yang saya bisa katakan ini semua dari saya, enggak sama sekali. Nah, makanya saya juga mengambil prinsip seperti yang Paulus katakan. Ya, semua karena Dia, semua karena Tuhan. Saya mengambil prinsip yang Paulus katakan, Pak, bahwa upah melayani adalah satu, yaitu kita dipercaya melayani. Itu saja upahnya. Yes. Bahwa kita dipercaya, semua itu kalau dipercaya kan berarti itu pemberian ilahi, itu pemberian dari Tuhan. Nah, karena saya menyadari itu, maka bagian saya adalah saya belajar untuk konsisten saja, Kohar. Jadi kan ciri dari kedewasaan jelas adalah konsistensi. Saya belajar konsisten. Saya belajar untuk, ya jelas, yang terutama perenungan firman itu yang saya tidak mau abaikan ya. Saya akan terus itu jadikan kekuatan dalam hidup saya. Di mana saya terus mengunyah firman, merenungkan. Ya, saya punya dalam perenungan itu saya pakai step 1, 2, 3. Ini bukan 1, 2, 3-nya pria sejati, bukan, walaupun di pria sejati kan ada kredo begitu tuh 1, 2, 3 kan. Tapi 1, 2, 3 ini adalah itu tuh yang saya renungkan adalah Tuhan bicara apa secara pribadi buat saya. Ya, terus kemudian posisi saya ada di mana dengan apa yang Tuhan sampaikan itu. Misalnya Tuhan berkata, kamu harus pikul salib, ya, sangkal diri. Nah, posisi saya sendiri, apakah saya itu memang ada di situ sekarang ini? Ataukah saya memikul keegoisan saya, ambisi saya? Nah, berikutnya lagi ya, kemudian komitmen apa yang harus saya kerjakan untuk melakukan firman? Apa yang dari yang saya renungkan? Itu step-step yang saya, ya istilah kata jurnal-jurnal yang saya harus saya renungkan secara pribadi. Tapi di samping itu juga saya memang usahakan untuk banyak membaca, belajar dari banyak hamba Tuhan yang lain. Ya belajar. Siapa saja. Bahkan saya pun sekarang ini lagi suka juga mendengar banyak pembicara yang lebih muda-muda, yang usianya bisa before 30, masih kira-kira usia 20-an begitu. Dan mereka tajam-tajam punya pemikiran. Nah itu saya terus. Nah saya membangun terus itu, Kohar. Konsistensi berdoa, konsistensi untuk tetap itu perenungan firman yang kuat, konsistensi belajar. Itu yang saya bangun, Kohar. Itu. Sahabat Bahana luar biasa dari hambanya ini menyadari bahwa semua itu hanya oleh karena kasih karunia, anugerah Tuhan. Karena Dia yang memakai Rubin Ong menjadi seorang hamba Tuhan seperti sekarang ini. Tapi dengan disertai harga yang Dia bayar, yaitu konsistensi untuk terus mau belajar, mengembangkan diri, ya sampai saat ini. Nah, luar biasa. Nah, Rubin, tentu dalam pelayanan selama ini ada banyak hal ya, ada banyak peristiwa unik yang Rubin alami, gitu. Ya, peristiwa-peristiwa yang unik, yang sangat berkesan, sangat membekas. Nah, mungkin bisa sharekan sedikit pengalaman apakah yang paling berkesan bagi Rubin dan juga keluarga dalam melayani Tuhan selama ini. Iya, saya alami banyak sekali hal-hal yang memang sampai pada titik ini ya kita bisa ada ya. Misalnya salah satunya ini. Saya kan dulu, Kohar masih ingat, saya ada di kota Jogja itu kira-kira kan mulai dari tahun berapa itu ya? Ya 91 atau apa. Saya waktu itu masih stay di Salatiga, ya. Sama Pastor Cornelius Wing waktu itu masih stay. Tapi saya kemudian bolak-balik ke Jogja karena waktu itu ada spot perintisan juga, yaitu tempatnya di mana sih? Kok jadi lupa di Jetes atau mana ya? Yang dekat Babarsari ya. Sorry,
yang dekat Ayam Suhardi itu ya. Betul. Ya, gitu kan ada ruko yang sekarang ada kayaknya ada flyover ya sekarang ya. Ada jembatan layang kalau nggak salah ya. Ya. Nah, waktu itu saya ada di Jogja kira-kira kan sampai tahun 2000-an awal lah, 2000-an. Nah, saya sebetulnya secara hati itu atau secara planning itu tidak mau ada ke Jakarta. Ya, which is saya juga tidak tinggal di Jakarta sebetulnya. Saya tinggal di Tangerang, makanya saya bukan orang metropolis. Saya tetap orang, saya bukan orang. Oh, dia berkata ada orang berkata ini pembicara dari metropolis. Enggak, saya kan orang Banten. Ya, Tangerang itu kan Banten, bukan Jakarta kan. Tapi orang kan? Tahunya kan Jakarta. Nah, tapi begini, iya, waktu itu kita kan di Jogja juga sudah settle lah. Ya, artinya bukan hebat-hebat apa. Ya, tinggal dengan keluarga besar, keluarganya istri, pelayanan, sahabat juga banyak kan. Ada Pak Gondo kan, mentor saya juga. Ada Kohar, ada Pak Cornelius, Koun. Ada banyak teman-teman di Jogja di mana network kita sudah bagus dan sebagainya. Kan kita suka bikin pergerakan bersama pelajar dan sebagainya. Tapi satu kali tiba-tiba itu salah satu mentor saya namanya Pastor Jonathan Patiasina. Nah, di tahun 2000-an itu waktu anak saya lahir si Berta, kan dia lahir Juli tahun 2000. Dia datang beberapa bulan setelah Tata lahir, doakan Tata. Dia bilang, Bin, kamu pindah ke Jakarta. Saya bilang, saya panggil dia Kak Jo, kayaknya saya nggak tertarik lah di Jakarta. Banyak, udah pendeta banyak. Enggak, ini ada bagian yang pasti kita akan kerjakan untuk generasi. Dan ini akan berdampak kemana-mana nantinya. Bahkan ke bangsa ini. Karena kita kan memang punya prinsip gini. Pokoknya kita kalau belum bisa melihat yang jauh, apa yang Tuhan mau, kita berjalan saja sejauh yang kita bisa, asal bersama Tuhan. Pasti kita makin lama akan melihat jauh. Kuncinya bersama Tuhan. Nah, saya pertimbangkan Kak Jo. Lili kan paling susah perubahan, Kohar. Maksudnya kalau tiba-tiba saya waktu bilang, Li, kita pindah ke Jakarta yuk. Wah, dia ngomong, cobalah kita tanya dulu benar nggak? Ya. Nah, kita waktu pindah, bayangkan, kita nggak kenal siapa, ya kenalnya Kak Jo saja ya. Terus kemudian kita pindah, kita nggak pindah di Jakarta ternyata. Ada beberapa teman yang sarankan, udah tinggal saja di Jakarta karena lebih strategis. Tapi enggak, waktu itu kita tiba-tiba diarahkannya malah ke Karawaci. Nah, waktu itu Karawaci belum seramai sekarang, Kohar. Ya walaupun UPH sudah ada, belum seramai sekarang. Jadi kemudian kita tinggal di situ, klasternya juga masih sepi. Itu masih banyak tukang itu. Sampai Lili itu tiap hari nangis loh. Sampai dia berkata, ini betul dari Tuhan nggak? Ya waktu itu juga mamanya berkata, ya masa sih tiba-tiba tercabut begini gitu. Ya maksudnya orang tua akan perhatian sama kita. Tapi kemudian dalam berjalannya waktu, dan kita nggak ngandelin siapapun. Orang belum kenal saya juga waktu itu di Jakarta. Ya, saya kenal beberapa orang lah, yang nggak banyak lah. Salah satunya Pastor Seno Wijaya, itu mungkin Kohar tahu yang dari Abalov. Ya, itu kan dulu juga saya link secara pergerakan pelajar PPRG segala itu. Nah, sampai akhirnya Tuhan tuntun begitu luar biasa. Nah, sampai hari ini. Ya, terus kemudian kita baru tahu, oh ternyata lewat kebersamaan kita sekarang ini connecting secara komunal, terus jaringan-jaringan misi, kita bisa terlibat bersama-sama tim ya, bukan saya sendiri tapi bersama-sama. Oh, ternyata Tuhan mau arahkan kita, walaupun saya sampai hari ini pun tetap terbuka, Kohar, pada apa yang Tuhan mau. Ya, saya tetap pegang prinsip kemusafiran lah, bahwa saya ini musafir. Kalau Tuhan suruh gerak kemana, saya akan gerak saja. Gitu. Wow. Ya, itu tuh. Ada banyak hal lah, Kohar, yang unik-unik yang Tuhan kerjakan. Ya, mungkin buat beberapa sahabat Bahana, ya Bapak Ibu semua, saudara semua sahabat Bahana punya pengalaman-pengalaman lebih spektakuler dari saya. Tapi intinya begini, kalau kita memang belum bisa melihat terlalu jauh di depan, kita harus gini aja, berjalan
bersama Tuhan sejauh yang kita bisa. Yang penting bersama Tuhan. Nanti kita makin melihat makin jauh ke depan. Nah itu koheren. Wow, mengesankan sekali. Jadi prinsipnya Robin Ong yaitu selalu berjalanlah bersama Tuhan dan kemudian taati apa yang Tuhan maui kemanapun pergi. Ya sekalipun awalnya juga tidak mudah, ya memboyong tanda petik dalam bahasa Ibrani-nya, memboyong istri ke tempat yang jauh dari orang tuanya, ya. Tapi oleh anugerah Tuhan dengan seiring berjalan waktu Tuhan atur sedemikian rupa sehingga sekarang boleh dikatakan ya sudah nyaman lah, sudah mapan. Termasuk kalau tadi Rubin juga sampaikan, saya juga akan terbuka dengan apa yang Tuhan mau karena prinsipnya adalah kemusafiran, tidak menetap di satu tempat. Nah, benar. Termasuk kalau nanti pada waktunya Tuhan berkata, Robin, kamu sudah cukup di Tangerang ini, saatnya kembali ke Jogja ya harus siap begitu ya. Siap. Ini guyonan, bukan profetik. Oke, nah ya dengan berjalannya waktu kan Rubin kan saya lihat begitu sering melakukan pelayanan dengan perjalanan keluar kota, keluar daerah. Ya di banyak gereja, di banyak tempat untuk seminar kah, untuk khotbah kah, untuk pertemuan kah dan macam-macam. Ya, yang di Surabaya ya saya tahu sering diundang di Betani, di Betani Nginden gitu kan, gereja-gereja yang besar seperti itu. Nah, tetapi satu pertanyaan saya adalah di tengah padatnya jadwal atau kesibukan undangan pelayanan di banyak kota, di banyak tempat itu, nah bagaimana Rubin tetap dapat menyediakan waktu untuk menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam keluarga, yang tentu juga ini tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan pelayanan di luar rumah. Nah, mungkin bagaimana Rubin bisa share menjaga untuk keharmonisan, keutuhan keluarga di tengah padatnya jadwal pelayanan di berbagai tempat. Oke, silakan. Iya, thank you Koher. Saya sendiri belajar untuk tetap punya prinsip bahwa ini yang harus kita bangun ya. Ini juga mungkin bisa menjadi inspirasi buat para sahabat Bahana, walaupun saya sendiri juga masih terus belajar. Artinya memang kita harus punya komitmen bahwa begini, kalau kita membaca di Ibrani pasal 13 ya, bahwa kan penulis Ibrani berkata hormatilah pernikahan. Ya, sebab orang-orang yang berlaku sundal itu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, kata hormati itu kan pakai kata timios, artinya begini, yang dihormati adalah lembaga ilahinya ini. Lembaganya. Jadi kalau orang lembaganya ini kan lembaga yang didirikan Allah. Betul. Yang memang dikuduskan oleh Allah. Dan bahkan diberkati oleh Allah. Jadi kita harus komitmennya pada lembaganya ini, lembaga ilahinya ini. Saya komitmen sama istri saya Lili dan anak saya Tata. Tapi lebih dari itu saya komitmennya pada lembaga ilahinya ini. Kalau saya hanya komitmen misalnya sama istri, ya Lili lama-lama juga bisa tua, lama-lama bisa peot juga lah, lama-lama gigi bisa opong. Tapi saya komitmen sama istri saya, jelas itu nggak bisa disangkal. Saya akan komitmen total. Saya sungguh-sungguh mencintai dia. Tapi saya mau komitmen yang utama pada lembaga ilahinya ini. Makanya hormatilah ini. Nah, komitmen itu yang saya pegang dalam kehidupan, Kohar. Makanya begini, saya kalau kemana-mana, kalau Lili nggak sepakat, nggak merilis, saya nggak mau. Saya nggak mau. Misalnya, saya bilang, kan memang yang pegang jadwal dia. Dia yang atur schedule saya misalnya ya. Kalau saya dapat anugerah pelayanan ya, dia yang akan atur. Kalau dia nggak mau ya, saya juga nggak. Kalau dia rilis saya, pokoknya saya memegang prinsip yang Matius katakan itu. 2-3 orang berkumpul dengan sepakat. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan minta apapun Tuhan akan kabulkan. Kan? Nah, yang penting sepakat itu. Makanya kalau kita tidak sepakat, jangan mengambil keputusan apapun. Sebab itu penting. Jadi
Kalau Lili sepakat dan Lili rilis saya untuk saya kemudian berangkat pelayanan, saya akan kerjakan itu. Karena saya menghormati lembaga ilahi ini. Jauh lebih penting daripada jadwal pelayanan saya. Jauh lebih penting dari yaitu tadi acara-acara pelayanan. Karena keluarga itu adalah the real church kan. Bahwa the real church is the family kan. Ya, keluarga itu adalah ya gereja yang sesungguhnya, itu mesti kita pegang itu. Itu Kor. Jadi kalau nggak sepakat, saya nggak mau. Kalau Lili nggak rilis, saya juga nggak mau. Itu. Wow, ini kiat sekaligus tips bagi sahabat Bahana juga dimanapun untuk menjaga, mempertahankan keharmonisan, keutuhan dalam keluarga. Kita bisa mengikuti contoh dari hambanya ini, Rubin Ong. Jadi yang pertama, menghargai, menghormati lembaga ilahi yang Tuhan sendiri tetapkan dan dirikan, yaitu rumah tangga pernikahan. Kemudian komitmen ya, kepada pasangan, kepada keluarga, untuk apapun yang harus tanda petik dibayarkan pun harus rela itu. Luar biasa, sehingga Rubin Ong tetap bisa menjaga keluarganya dengan sangat-sangat bagus. Ya, dan yang menarik tadi, Sobat Bahana, Rubin Ong share bahwa ternyata selama ini yang menjadi manajer dalam pelayanannya adalah istrinya sendiri. Wah, ini aman sekali. Ketika istrinya mengizinkan, berangkat. Tapi ketika istrinya tidak mengizinkan pun taat. Itu ya kira-kira Rubin ya. Luar biasa. Iya. Iya. Gak hanya pegang jadwal, tapi pegang uang juga dia. Ya, berarti manajer yang profesional. Yang mengatur. Wah, bagus. Iya. Nah, oke, Rubin. Ya, karena ini mohon maaf sebelumnya karena kita juga terbatas waktu. Ya, sehingga kita mungkin tidak bisa terlalu lama dalam pertemuan kali ini. Tapi ada dua hal lagi yang ingin saya tanyakan. Kan sekarang ini kita masih berada di masa pandemi ya, bahkan sampai hari ini. Iya. Nah, tentu pelayanan di banyak gereja, di banyak tempat secara tatap muka atau secara onsite ya boleh dikatakan menjadi sangat berkurang. Bahkan mungkin bisa dikatakan tanda petik stop, berhenti untuk sementara waktu ini. Nah, bagaimana Rubin tetap bisa menjalani kehidupan dan melakukan pelayanan selama masa pandemi yang telah berlangsung lebih dari setahun ini? Pun bisa diceritakan ini. Iya. Jujur awal-awal pandemik ini terjadi, ya saya juga secara manusia cukup kaget ya dengan perubahan yang begitu terjadi mendadak kan. Tapi kan sebetulnya begini, kita itu kalau harus mengingat dengan kepekaan, semua hamba-hamba Tuhan ya, orang-orang yang punya fungsi kenabian, kerasulan itu sudah mengingatkan kita kan sebetulnya bahwa di sekian tahun yang lalu itu khotbah-khotbah atau sharing-sharing berkata yang ke depan ini akan terjadi banyak goncangan ya. Seperti mengambil Ibrani 12 itu ya, bahwa Tuhan akan goncangkan semuanya, bukan hanya bumi saja, langit juga kan. Nah, tapi jujur waktu kemudian ini terjadi, kita semua bingung. Saya sendiri secara manusia ya waktu itu cukup syok juga. Itu waktu itu kita ini dalam anugerah Tuhan baru balik dari Israel dengan komunal. Jadi saya mendarat di Jakarta itu tanggal 19 Februari, which is itu di China, di beberapa negara itu udah mulai luar biasa kan virus corona itu. Ya. Nah setelah itu betul yang Kohar tadi katakan, saya kan biasanya planning jadwal, nggak hanya jadwal khotbah ya, tapi jadwal kunjungan misi dan apa itu biasanya di pertengahan tahun misalnya. Pertengahan tahun 2019, saya sudah mulai isi jadwal dengan Lili tentunya ya. Terus kita doakan yang Tuhan mau. Kan setiap tahun, setiap kali ngatur jadwal, kita selalu lakukan tindakan profetik lah ya, tumpang tangan di jadwal. Kita berkata, Tuhan batalkan yang Tuhan nggak mau. Pokoknya terjadilah yang Tuhan mau. Walaupun kita mau, kalau Tuhan nggak mau, jangan. Itu Tuhan berdaulat kan. Nah, kita terus setiap tahun kalau jadwal selalu doakan begitu. Makanya Tuhan arahkan terus kita gitu ya. Sambil kita tetap jaga hati tentunya. Tapi begitu kemudian masuk 2020, pandemik mulai terjadi,
Udah itu semua jadwal yang kita planning kan berantakan. Saya yakin semua lah. Para sahabat Bahana di sini juga yang pendeta, yang bisnismen, yang orang punya perencanaan apa gagal semua itu. Saya yakin banyak berantakan. Nah, tapi saya belajar begini, Kohar. Ternyata justru memang ya kekuatan komunal itu memang luar biasa. Ya. Nah, artinya begini, kalau kesibukan ya tetap hari ini dalam anugerah Tuhan tetap sibuk, ya. Tapi memang jauh lebih efisien karena ya itu tuh lebih fokus, lebih efisien. Kalau dulu kan kayaknya kemana gitu ya. Ini lebih fokus, lebih efisien, lebih membangun secara konsisten ya. Ya walaupun sekali lagi semua yang kita planning kan itu. Nah, misalnya lebih dalam lagi soal keuangan bagaimana misalnya. Wah, kalau ngomong bilang itu kita ini dari dulu saya itu belajar untuk seperti yang Paulus katakan. Aku tuh belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Itu kan Paulus katakan di kitab apa itu di kitab Efesus ya. Bahwa dia mencukupkan diri dalam segala hal. Makanya dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan. Aku tahu apa itu kelimpahan. Ya kan? Nah, saya belajar untuk contentment gitu. Saya belajar untuk selalu punya rasa puas. Memang kalau kita nggak punya konten itu kita nggak punya contentment, itu rasanya gimana? Tapi saya belajar dari dulu untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Ya, nah. Tapi sampai hari ini, ya kalau saya bilang berkata, kita bayangkan seperti kayak Elia yang dipelihara Tuhan lewat burung gagak loh. Itu betul-betul terjadi. Ya kan? Nah, pertanyaannya kan burung gagak itu paronya kan kecil. Ya, tapi yang luar biasa, ya kan? Cuman nggak tahu kan burung gagaknya ada berapa zaman Elia itu. Tapi paruh yang kecil itu coba bisa mencukupkan. Itu kayak ada Gojek, ada Grab, ada apalah ya, burung gagak itu kayak begitu tuh. Ya itu tuh sampai. Nah itu. Nah, memang sekarang sekali lagi secara jadwal onsite segala ada beberapa yang sudah memang mulai dan ada beberapa yang 1, 2, 3 lah panggil. Tapi saya memang belum putuskan untuk onsite. Saya masih ada di pelayanan lebih ke virtual. Tapi konsistensi saya sekarang lebih banyak membangun komunalnya yang dimana anak-anak yang kita bangun itu kita tetap kuatkan. Ya, itu Kohar mungkin. Berarti di tengah pandemi ini pun tetap prinsipnya pelayanan tetap bisa jalan, bahkan bisa lebih efisien, lebih efektif. Betul. Untuk memelihara, melayani komunal yang lebih terarah seperti itu. Dan di situ Bapak Surgawi tetap memberikan pemeliharaan yang luar biasa. Sampai saat ini ya tidak berkekurangan, tapi satu prinsip yang Rubin Ong miliki sahabat Bahana yang luar biasa, yaitu belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Prinsip contentment, ya rasa puas karena pemeliharaan Tuhan dengan ucapan syukur. Ini membuat kita tidak akan merasa berkekurangan, tapi yakin bahwa Bapa Surgawi memelihara hambanya, memelihara umat yang dikasihinya. Terima kasih Rubin untuk share-nya ini. Ya, baik sebelum tiba pada penghujung atau akhir perbincangan kali ini, ya berharap juga next time kita bisa ketemu lagi. Nah, mungkin Rubin bisa sharekan sedikit sharekan tentang nilai-nilai atau moto apa yang Rubin hidupi sampai sekarang ya. Ini bisa berbagi berbagi kiat nilai-nilai apa yang Rubin hidupi, moto apa yang Rubin jalani. Ini mungkin bisa berbagi kepada sahabat Bahana dan bisa menguatkan, memberi inspirasi, menjadi berkat. Ya, silakan Rubin. Ya, untuk sahabat Bahana dimanapun berada, ya saya punya prinsip dalam kehidupan, tetap saja jaga ketulusan dalam hidup. Jadi yang seperti Mazmur 24 kan, siapa yang boleh naik ke gunung Tuhan, yang boleh berdiri di tempat yang kudus, ya orang yang tulus hati dan bersih tangannya. Ya, nah saya dalam hidup belajar untuk tetap itu menjaga ketulusan ya yang ada di dalam hidup saya, karena saya sadar ketulusan ini penting banget ya. Nah yang berikutnya lagi, tetap jagalah kesederhanaan dalam kehidupan ya. Jangan merasa
Ya kan, jangan merasa seperti jadi artis begitu, janganlah. Apalagi kita di tengah dunia yang sekarang narsismenya luar biasa kan, narsis banget kan, lewat medsos. Ya, tetaplah kita jaga kesederhanaan kehidupan. Dan kemudian tetap yang ketiga adalah miliki hidup terus dengan budaya salib. Bahwa budaya salib jangan jadi konsep, tapi harus jadi culture. Budaya itu kan begini, sesuatu yang kita lakukan tanpa kita berpikir lagi. Dan itu kalau sudah jadi budaya, itu punya kuasa. Misal, budaya salib itu berkorban. Nah, orang kalau berkorban, kalau sudah jadi budaya, itu tidak perlu berpikir lagi untuk berkorban. Dia akan berkorban saja. Itu sudah jadi budaya kok. Ya, karena kita sekarang kan menghadapi budaya keakuan, budaya apalagi orang halalkan segala cara demi dia dapat keuntungan pribadi. Nah, kita harus lawan dengan budaya, yaitu budaya salib, cross culture. Nah, 3 itu yang saya bangun kok. Jadi tetap punya ketulusan di hadapan Tuhan, tetap punya kesederhanaan, simplicity. Simplicity itu kan, ya itu, murah tapi tidak murahan. Ya. Artinya tidak complicated. Hidup nggak semua yang sederhana itu gampang dicontoh kok. Ya, sederhana saja gampang dicontoh. Kalau orang complicated, bagaimana contohnya kan? Bagaimana bisa mencontoh? Ya, keuangannya complicated, berkeluarganya complicated, karakternya complicated, ya bagaimana bisa dicontoh? Padahal sekarang ini orang butuh contoh, butuh image, butuh gambar. Dan yang ketiga itu tadi, saya belajar untuk terus membangun cross culture. Salib menjadi budaya dalam hidup saya. Nah, itu yang jadi moto hidup saya. Wow, sahabat Bahana, ini sebuah moto atau nilai kehidupan yang sangat luar biasa yang dijalani, yang diterapkan dalam kehidupan Ruben Ong, tentunya bersama keluarganya. Ya, ketulusan hati, kemurnian hati, ya, kejujuran, bicara integritas, ini penting yang dihidupi Ruben Ong. Yang kedua, simplicity, kesederhanaan, kebersahajaan. Ya, tadi dikatakan yang sederhana itu tidak berarti murahan, tapi sesuatu yang simple tetapi punya keunikan dan punya harga yang luar biasa di pemandangan Tuhan tentunya, dan juga di pemandangan manusia. Dan yang ketiga, menerapkan cross culture, budaya salib. Ini penting karena kita hidup di tengah dunia sekarang yang di istilah zaman now, dunia yang penuh dengan konsumerisme, hedonisme, ya, di mana orang lebih mengutamakan materi. Tetapi Ruben Ong punya prinsip yang ini mari kita ikuti, terapkan budaya salib ini. Prinsipnya kita hidup bukan bagi diri sendiri, tapi kita hidup bagi Kristus dan bagi kemuliaan namanya, dan menjadi berkat bagi siapapun, dimanapun. Terima kasih Ruben untuk sharingnya. Nah, baik. Thank you Kohar, terima kasih. Ya mungkin sekarang sebagai closing statement ya, sebagai penutup dalam perbincangan kita kali ini, ya sekali lagi berharap next time bisa ketemu lagi. Mungkin ada pesan-pesan tertentu yang ingin Ruben sampaikan kepada sahabat Bahana atau pemirsa Bahana Channel dimanapun terkait dengan kondisi sekarang ini ya di tengah masa pandemi, baik bagi umat Tuhan, bagi hamba Tuhan, atau bagi siapapun. Silakan Ruben, ini sebagai closing statement. Kalau ada pesan-pesan tertentu, sampaikan. Ya, mari. Ya, buat sahabat Bahana dimanapun berada, ya saya sebagai pelayan Tuhan, saya mengajak kita semua untuk ini nih, kita mesti be ready, kita mesti bersiap. Karena saya percaya kata bersiap itu bukan soal hanya sekedar siap-siap, tapi kata bersiap itu kan berasal dari kata asli namanya kum. Itu muncul pertama kali di Kejadian 13 ayat 17. Waktu Abraham berpisah dengan Lot, Tuhan berkata bersiaplah, jalani seluruh negeri ini ke utara, timur, selatan, dan barat. Karena seluruh negeri ini akan aku berikan. Kemudian keturunanmu akan seperti debu banyaknya. Ya, nah saya percaya ke depan ini ada banyak perkara besar yang Tuhan akan kerjakan. Nah, kata be ready sendiri itu berasal dari kata kum, itu adalah lebih kepada kita berdiri untuk ambil sikap. Ya, bahasa Inggrisnya pakai kata to rise. Kita mesti bangkit dengan kekuatan Tuhan, bangkit dengan anugerah Tuhan, bangkit untuk melakukan kehendak Tuhan. Jadi begini, yuk kita mesti bersiap, jangan putus asa, jangan pesimis. Saya juga tidak mau dalam kehidupan dibatasi uang dan fasilitas. Hanya Tuhan yang membatasi saya. Amin. Ya, jangan mau dibatasi
oleh keadaan, jangan mau dibatasi uang, jangan mau dibatasi fasilitas. Biar Tuhan saja yang menjadi pembatas hidup kita. Dan yang saya tahu, Tuhan tidak terbatas. Amin. Jadi, be ready, para sahabat Bahana dimanapun berada, apapun kondisi kita. Karena Tuhan akan melakukan banyak perkara besar di depan. Di tengah semua kekacauan yang ada. Bahkan saya yakin, Kohar, ya ini yang akan terjadi. Akan terjadi hal yang ekstrim. Orang-orang benar akan diangkat makin tinggi. Sementara orang-orang tidak benar akan makin terpuruk ke bawah. Amin, amin. Ini akan terjadi pemisahan. Ya. Kalau bicara diangkat bukan hanya soal uang, tapi karakter kita akan diangkat. Pengorbanan kita levelnya akan diangkat, pelayanan kita akan diangkat, bukan soal kedudukan tapi impact yang akan jadi berkat buat banyak orang. Nah itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Ruben Ong untuk pesan penutup dalam Terima kasih kali ini bagi sahabat Bahana dimanapun. Pesan Pak Ruben adalah be ready, bersiaplah, rise, ya bangkit untuk ambil sikap, untuk menyongsong sesuatu yang lebih besar yang sedang Tuhan dan sudah Tuhan siapkan bagi kita umatnya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih Ruben. Sampaikan salam saya kepada istri dan anak. Tuhan memberkati, maju terus dan tetap semangat. Baik pemirsa, sahabat Bahana. Ya, demikian perbincangan saya dengan hambanya Ruben Ong, dan semoga ini mencerahkan, memberkati, dan memuatkan sahabat Bahana dimanapun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Shalom.